Baik, puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru pada saat ini, bulan Agustus. Saudara, saya percaya bulan Agustus bulan kemerdekaan buat bangsa kita, dan saya berdoa secara rohani juga, secara iman itu juga berlanjut kita alami juga dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini saya akan berbagi sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Follow Jesus, mengikut Yesus. Seperti pujian tadi ya, mengikut Yesus itulah kekuatan hatiku, ku lepas semua hakku untuk saudara. Untuk jadi ikut Yesus itu kuncinya adalah melepas semua hak kita. Kadang kita dibodoh-bodohin orang ya, kok lu ngalah terus nih, kok lu gini aja dibikin sama orang kok ngalah terus. Kadang-kadang kita jadi hamba Tuhan seperti saya, kadang orang omelin saya ya, kok gitu sih. Saya sadar saya hamba Tuhan, kadang mesti melepas hak saya. Mau marah, mau apa, belajar saudara ya. Belajar kadang-kala melepas hak kita. Itulah mengikuti Yesus. Untuk apa? Untuk mengalami kemenangan, untuk mengalami kemaksimalan dalam kehidupan kita ikut Tuhan. Kita bicara tentang follow Jesus, mengikut Yesus. Kita baca ayatnya. Yeremia pasal 29 di ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, marilah Bapak Ibu Saudara kita membaca ayat ini sama-sama ya. Yeremia 29 ayat 11. Mari sama-sama keras kita membaca, keluarkan suara saudara. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, sekali lagi tema kita yang kita soroti fokus bicara tentang follow Jesus, mengikut Yesus. Dasar ayatnya yang saya barusan tunjukkan sama saudara adalah Yeremia 29 ayat yang ke-11. Perhatikan ayat-ayat ini, saya baca ulang sekali lagi sambil tolong Anda renungkan hayati. Perhatikan kalimat-kalimatnya powerful buat setiap kita. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui. Apa kata Tuhan? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Apa rancangan Tuhan? Yaitu dikatakan rancangan damai sejahtera. Itu rancangan Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, apalagi untuk memberikan kepadamu. Ini yang dahsyat, yang hebat. Hari depan yang penuh harapan. Yang saya mau katakan sama saudara pada bagian pertama adalah begini. Ayat ini, firman Allah ini, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini adalah sebuah kebenaran. Janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saya ingin landaskan dulu sebagai fondasi renungan kita pagi ini. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, ini saya sebut, saya beri nama, ingat ya, sebuah kebenaran Allah yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita, itulah damai sejahtera bukan kecelakaan. Rancangan Allah yang Tuhan sediakan berikan buat kepada kita adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari depan yang penuh dengan kebaikan, gilang gemilang. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa yang Tuhan janjikan buat kita. Tetapi masalahnya begini, persoalannya begini. Tidak sedikit atau bahkan mungkin banyak menurut saya anak-anak Tuhan, orang Kristen itu kecewa dengan ayat ini. Jangan kaget ya saya ngomong seperti ini. Ini sebagai pendahuluan untuk Anda tangkap. Ini sebuah kebenaran janji Allah yang luar biasa. Bahwa kalau Allah berjanji, Allah itu gak pernah salah ngomong. Ketika dia berjanji memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kita, rancangannya bukan kecelakaan kehidupan, tapi rancangan Allah adalah damai sejahtera yang penuh bahagia. Dan Allah ketika menjanjikan, mengucapkan ini, Allah gak salah bicara, Allah gak keliru ngomong, Allah gak pernah salah bicara. Dia maha kuasa. Dan ketika Allah berjanji, Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika Allah berjanji, pasti Allah menggenapinya dalam nama Yesus. Tetapi saya katakan bagian awal,
tidak sedikit loh ini persoalannya, orang Kristen banyak anak Tuhan yang kecewa dengan ayat ini. Kenapa kecewa? Permisi bicara. Kadangkala ini mungkin ada andil menurut saya dari kita hamba-hamba Tuhan. Menerangkan ayat ini tidak disertai dengan pengajaran kebenaran yang memadai. Seringkali ada banyak di antara kita hamba Tuhan mengajarkan, menyampaikan ayat ini hanya sebagai bentuk penghiburan kepada jemaat yang kita layani. Ada andil kayaknya kita. Sehingga ketika jemaat mencoba belajar meyakini ayat ini, mempercayai ayat ini, tapi yang terjadi adalah justru bukan damai sejahtera. Ada banyak jemaat Tuhan kecewa kepada ayat ini karena apa? Kok saya percaya, rajin ke gereja, saya bahkan terlibat dalam pelayanan, saya melakukan apa yang firman Allah katakan, yang hamba Tuhan ajarkan, tetapi kenapa yang terjadi dalam hidup saya bukan damai sejahtera, tapi selalu kecelakaan dalam kehidupan. Ini kan persoalan. Ketika jemaat menghadapi persoalan, kesulitan, kecelakaan kehidupan dalam rumah tangganya, kecelakaan kehidupan dalam bisnisnya, bukan naik tapi turun, ya, dan macam-macam kecelakaan kehidupan dalam masa depannya, ruwet, banyak masalah terjadi, lalu kecewa menyalahkan ayat ini. Mari kita belajar sebetulnya apa yang terjadi. Saya tetap tegas berkata, Tuhan gak salah ngomong. Tuhan tidak sedang salah berjanji. Kalau dia berjanji berarti ya dan amin, dia bisa menggenapinya. Tetapi kenapa banyak orang Kristen mulai berkata, tapi kenapa saya gak alami? Banyak orang kecewa dengan ayat ini. Saya mau tunjukkan sama saudara. Persoalannya ada pada ini saudara. Siapa yang kita ikuti? Saya mencoba mengajarkan Yeremia 29 ayat 11 supaya tidak ada di antara saudara masing-masing yang kecewa dengan ayat ini. Loh, katanya damai sejahtera, katanya hari depan penuh pengharapan. Kok saya banyak mengalami kecelakaan kehidupan dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam bisnis. Bukan untung tapi buntung. Makin terpuruk kehidupan saya. Tidak sedikit anak Tuhan mulai mengecewakan, menyalahkan ayat ini. Nah, saya coba tunjukkan sama saudara, apa sebabnya Anda tidak mengalami kebenaran janji Allah yang luar biasa ini. Harusnya yang Allah janjikan kita ngalami dong dalam realita kehidupan kita. Iya kan? Tetapi kenapa kita nggak mengalami? Masalahnya di sini ditentukannya. Saya ulang, ditentukannya pada bagian PowerPoint ini. Siapakah yang kita ikuti dalam kehidupan kita? Saya ulang, kalau perlu saya ulang 3 kali biar Anda nancep. Ya. Kenapa kita tidak mengalami realita Yeremia 29 ayat 11, hari depan yang penuh pengharapan? Kenapa kehidupan kita nggak mengalami kemaksimalan dari janji Allah? Apa sebabnya? Persoalannya ditentukan di sini. Siapakah yang sesungguhnya kita ikuti dalam kehidupan kita? Apakah benar kita ikuti Yesus, follow Jesus? Apakah benar sungguh-sungguh bahwa kita itu ikuti jalannya, ikuti tuntunannya, ya, ikuti kehendaknya Tuhan, ikuti rencananya Tuhan, ikuti segala perintah-perintahnya Tuhan, ikuti perspektif cara pandangnya Tuhan, ikuti prinsip-prinsipnya Tuhan, atau jangan-jangan kita itu mengikuti diri kita sendiri. Cilaka ini. Atau kita ikuti prinsip-prinsip kita, yang kita pegang, yang kita jalani bukan prinsipnya Tuhan. Itulah firman Allah. Tapi prinsip kita yang kita pegang, idealisme kita yang kita pegang, perspektif kita yang kita jalani, bukan cara pandang Tuhan. Ini kan masalahnya. Masalahnya siapa yang kita ikuti? Tuhan dan rencana firman-Nya kita ikuti, atau jangan-jangan jalannya kita yang kita ikuti, prinsipnya kita. Selalu saya ajarkan sama saudara, begitu saudara ambil keputusan ikut Yesus, Anda nggak boleh jalani hidup pakai prinsip kita. Ikut Yesus, lepaskan hak kita. Seperti pujian tadi, Anda mau ikut Yesus? Ini kan masalahnya. Ikut Yesus sudah gampang. Ikut Yesus berarti Anda dan saya melepaskan prinsip dunia kita, melepaskan prinsip-prinsip kita yang selama ini kita pikir benar prinsip kita. Hebat loh Pak prinsip kita. Lepaskan prinsipmu, gak kepake sama Tuhan.
pakai prinsipnya Tuhan, ikuti jalannya Tuhan, ikuti idealismenya Tuhan, bukan idealismenya kita. Ini kan masalahnya di sini. Makanya kenapa ada banyak orang percaya yang sedang mengalami kehancuran dalam hidup? Karena prinsipnya yang dipakai. Saudara, kalau kita melihat misalnya ada orang-orang di sekitar kita ya, kehidupannya mengalami kehancuran, rumah tangganya hancur misalnya. Lihat di sekitar kita, mungkin teman saudara itu, ekonominya hancur, bisnis usahanya terpuruk, mungkin kena badai pandemi atau apalah. Kalau orang yang hidupnya itu mengalami kehancuran, morat-marit, kacau balau, dia itu adalah orang yang belum kenal Yesus, tidak percaya pada Yesus gitu ya. Saya percaya justru ketika Anda berjumpa dengan keadaan seperti ini, itu Anda pakai kesempatan terbuka untuk nginjilin dia. Anda mulai bersaksi kepada dia, bercerita tentang Yesus adalah juru selamat. Ayo ikut Yesus, bla 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 segala macam. Itu kesempatan terbuka untuk Anda bercerita, bersaksi tentang Yesus. Itu baik. Tetapi bagaimana kalau Anda berjumpa dengan orang yang mengalami kecelakaan dalam kehidupan, hancur ekonominya, kecelakaan kehidupan dalam ekonominya, kecelakaan kehidupan dalam bisnis usaha perdagangannya, kecelakaan kehidupan dalam rumah tangganya hancur, suami istri hancur, orang tua dengan anak hancur. Ketika Anda berjumpa dengan orang yang mengalami kecelakaan, kegagalan dalam hidup seperti ini, dan ternyata Anda melihat orang itu adalah sudah percaya sama Yesus, sudah ikut Yesus, bahkan terlibat dalam pelayanan, rajin ke gerejanya. Anda pasti bertanya-tanya, dan kita pun kalau mengalami, kita pun bertanya, kenapa kita alami ini? Kenapa? Mana janji Tuhan? Katanya damai sejahtera. Mana janji Tuhan? Rancangannya hari depan yang penuh kebaikan, penuh dengan pengharapan. Anda lihat gambar berikutnya, mengapa ya? Itu pertanyaan kita. Kepercayaan kita atau orang percaya yang lain kepada Tuhan belum membawa perbedaan, belum membawa sebuah kebaikan dalam hidup kita. Harusnya kan begini, kita ini kan percaya kepada Tuhan yang besar kuasanya. Pujian pertama, Dia yang mengatur segala masa, malam, siang, pagi, bulan, musim panas, musim semi, musim dingin, Dia yang atur semua. Dia pencipta Allah yang besar, yang sanggup lakukan segala perkara. Intinya kita ini ikut Yesus, mempercayai Dia yang sangat berkuasa, yang sanggup lakukan segala perkara, yang sanggup menolong kita, menyelamatkan hidup kita dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Tetapi kenapa beriman kepada Tuhan yang hebatnya kayak gini, mempercayai Tuhan yang kuasanya tak terbatas? Tapi ironis menurut saya, tragis, ada banyak kita orang Kristen percaya Tuhan yang besar kuasanya, yang dahsyat kuasanya, tetapi kita secara realita hidup kita nggak mengalami kuasanya itu. Kehidupan kuasanya nggak ada pada kita, nggak ngalami. Ini saya sebut tragis loh dalam kekristenan. Mengimani, mempercayai Tuhan yang berkuasa luar biasa, tetapi kuasanya yang kita percayai kita nggak alami. Ironis menurut saya. Mengapa kepercayaan kita kepada Tuhan yang besar dan dahsyat ini tidak membawa kemaksimalan, tidak membawa perubahan kepada kebaikan dalam hidup kita? Padahal iman percaya kita kepada Tuhan itu Tuhan yang hebat loh. Tapi kehebatannya tidak berdampak, impactnya sama kita. Ada apa? Makanya saya katakan ini persoalannya pada pengikutan kita. Kita ini seringkali kurang memahami, bahkan tidak paham tentang arti ikut Yesus. Ikut Yesus itu bagaimana? Makanya rancangannya seringkali nggak terjadi sama kita. Saya mau bicara tentang ikut Yesus. Itu yang kita soroti. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang mengikut Yesus, follow Jesus, menerangkan ayat-ayat yang lain kepada saudara, saya teringat, saya pernah membaca sebuah statement yang ditulis, yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di dunia ini, dipakai Tuhan melengkapi tubuh Kristus, orang Kristen di seluruh dunia. Hamba Tuhan yang suka dijuluki semeliat umat, Billy Graham namanya. Billy Graham pernah melepaskan sebuah statement berkata begini, hanya 15% orang Kristen yang mengalami kehidupan
yang berkemenangan dan berkelimpahan. Yang ngomong ini adalah bukan hamba Tuhan sembarangan. Saya yakin statement yang keluar dari perkataan Billy Graham ini bukan asal-asalan dan sembarangan. Pasti lewat sebuah perjalanan pengalaman melayani Tuhan, melayani umat Allah. Ketika pengalaman melayani jemaat Tuhan, konseling dengan jemaat Tuhan, Billy Graham sampai pada titik kesimpulan bahwa hanya 15% ternyata orang Kristen yang ditemukan oleh Billy Graham yang betul-betul maksimal, mengalami kemenangan dan hidup yang benar-benar berkelimpahan dalam kuasa Tuhan. Cuma 15% yang benar-benar ya berkelimpahan maksimal dalam kuasa Tuhan dan maksimal dalam kemenangan, cuma 15%. Jujur saya katakan, awal-awal ketika saya coba merenungkan statementnya Billy Graham, coba mempelajarinya, jujur dari awalnya saya mencoba untuk tidak mempercayainya. Dalam hati saya bertanya, masa iya sih? Masa sih di antara sekian miliar orang Kristen, sekian juta orang percaya kepada Tuhan, cuma 15% yang benar-benar maksimal mengalami kuasa Tuhan, maksimal mengalami kebaikan dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Masa iya cuma 15%? Jujur saya berkata, saya coba membantah. Saya mencoba tidak mempercayai. Tapi ketika saya coba teliti juga cermati, buka mata lebar-lebar kepada kehidupan orang Kristen yang saya gembalakan, orang-orang Kristen yang saya kenal, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan yang saya coba perhatikan, saya temukan memang benar juga. Coba Anda lihat di sekitar kita, buka matamu lebar-lebar. Itu mungkin keluargamu, itu mungkin saudara-saudara kita seiman di gereja kita. Lihat, lebih banyak yang hidup dalam kekalahan atau kemenangan. Perhatikan, lebih banyak orang Kristen yang kita kenal itu lebih banyak hidup dalam ketakutan, kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, keterpurukan, dan banyak masalah yang lain. Atau lebih banyak yang ada jumpai hidup berkemenangan, hidup dalam kemaksimalan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya yakin jawaban kita sama, seperti yang saya temukan, itu juga yang Anda temukan. Kita akan berkata setuju, benar juga ya Billy Graham. Kita lebih banyak menjumpai mayoritas di antara orang Kristen, 75% hidup dalam kebimbangan, hidup dalam kekhawatiran, nggak maksimal keimanannya kepada Tuhan. Kita itu beriman kepada Tuhan yang hebat. Ya, kita beriman kepada Tuhan yang kita percaya kuasanya tak terbatas, sanggup menyelamatkan kita, sanggup menolong kita. Tapi kuasanya yang hebat tidak berdampak kita nggak alami kuasanya. Loh, mempercayai kuasanya tapi kita nggak mengalami kuasanya. Ini kan saya beri nama tragis. Dan itu 75% loh. Cuma 15% yang maksimal mengalami kelimpahan itu kuasa. 15% sedikit banget. Pertanyaannya, mengapa sedikit sekali orang Kristen mengalami kemaksimalan di dalam kuasanya Tuhan? Kenapa cuma 15% kita dapati? Kenapa sedikit? Padahal janji dalam Yeremia 29 ayat 11. Janjinya Tuhan kepada kita, kuasanya dilimpahkan sama kita itu penuh damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi kenapa gak terjadi kepada mayoritas kita? Kebanyakan kita terpuruk, kebanyakan kita kalah, kita ragu, kita mulai khawatir, cemas dan takut dalam hidup kita. Mari saya ingin tunjukkan sesuatu sama saudara. Saya mau bawa saudara pada poin ini, bahwa perhatikan baik-baik pada bagian ini. Yang Tuhan sediakan buat kita, ya, destiny. Kita sering dengar istilah destiny. Destiny yang Tuhan rancangkan buat kita itu adalah damai sejahtera. Destininya kita orang percaya yang Tuhan beri kepada kita, sedianya itu adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu rencananya. Tetapi perjalanan, karena hidup itu sebuah perjalanan, iya kan? Mencapai tujuan destiny hari depan yang penuh pengharapan di depan kita. Hari depan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dari sorga itu. Itu sebuah perjalanan, tujuan nyampe ke sana. Itu butuh tuntunan Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kita mesti siapa yang kita ikuti. Ketika saudara ikuti prinsipmu, ikuti jalanmu sendiri, nggak ikuti jalannya Tuhan.
Ya, Anda nggak ngalami hari depan yang penuh pengharapan. Betul, Billy Graham katakan, cuman 15% yang ngalami kuasa itu. Kenapa? Lebih suka ikuti kehendaknya, idealismenya dia, cara pandangnya dia. Nanti begitu terpuruk yang disalahin Tuhan. Katanya hari depan penuh dengan pengharapan. Nah, ini masalahnya. Siapa yang Anda ikuti? Jangan-jangan bukan Tuhan. Bukan rencananya Tuhan, bukan pikirannya Tuhan, bukan prinsipnya Tuhan. Ini loh masalah. Makanya untuk mencapai tujuan rancangan hari depan penuh dengan pengharapan, Yeremia 29 ayat 11, Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Sebagai apa? Sebagai penuntun, sebagai penolong, the helper, sebagai tour guide-nya kita. Coba kita baca Roma 8 ayat 14. Sama-sama kita baca ayat ini saudara ya. Roma 8 ayat 14. 1, 2, dan 3. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Apakah kita anak Allah? Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka saudara mesti setuju hidup kita harus dipimpin oleh Allah, oleh Roh Allah. Bukan dipimpin oleh keinginan kita, bukan dipimpin oleh prinsipnya kita, idealismenya, perspektif kita, bukan. Dipimpinnya oleh Roh Allah. Roh Allah diberikan kepada kita sebagai tour guide-nya kita. Coba kalau Anda ke luar negeri, misalnya ke Jepang kah, ke Cina, ke Singapura, Anda pergi ke daerah-daerah, ke tempat-tempat yang Anda nggak tahu lokasinya, perjalanan ke sana bagaimana, keadaan di sana seperti apa. Biasanya ketika Anda lewat travel, maka travel itu selain hari pertama, dia akan berikan schedule sama saudara. Hari pertama di sini, dikasih keterangan. Hari pertama di sini, di sini, di sini. Hari kedua di sini. Itu tempat yang kita nggak pernah kunjungi. Sampai hari ketiga, hari keempat dan seterusnya ditunjukkan tujuan destiny kita semuanya. Dan biasanya pihak travel yang kita bayar, yang kita pakai, bukan cuman kasih schedule, rencana perjalanan kita hari demi hari setiap hari. Tetapi pihak travel juga memberikan kepada kita tour guide lokal di sana yang tahu perjalanan kita, dituntun kita. Iya kan? Dan biasanya kadang-kadang kita itu, makanya tour guide itu seringkali bawa ini, bawa apa namanya? Bendera. Kalau Anda tour Holy Land ke Israel, begitu masuk tembok ratapan, pasti tour guide kita berkata, perhatikan bendera ini ya Bapak Ibu, lihat ini ya, jangan sampai nggak lihat, nanti tersesat. Karena di tembok ratapan itu kita bertemu dengan segala bahasa, bangsa, dan negara macam-macam. Maka itu macam-macam bahasa, macam-macam negara, bangsa di sana. Begitu Anda nggak lihat tour guide kita benderanya, Anda kesasar. Atau jalan Anda itu lalu mulai gini, tergoda untuk ke mall. Padahal itu negaranya orang. Anda nggak tahu transport ke sana bagaimana, Anda tergoda ke mall, jalan sendiri, nggak ikuti tuntunan pimpinan tour guide-nya kita. Ayo ikuti saya. Tapi Anda tergoda, jalan sendiri, ikuti keinginan sendiri, jalan-jalan ke mall. Wah, ke mall saja. Begitu Anda balik keluar, rombonganmu nggak ada, tour guide-nya nggak ada, Anda kesasar, ada kebingungan. Biasanya yang kita salahin siapa? Travel kita salahin, tour guide kita marah-marahin. Itu kan kita banget kan? Anda nangkap di sini? Seringkali ketika rancangan Allah, rencana kuasanya maksimal, damai sejahtera maksimal, hari depan penuh pengharapan, tapi kita nggak ngalami. Yang kita salahin siapa? Tuhan yang kita salahkan, Roh Kudus yang kita salahkan. Kenapa Tuhan yang kita salahkan ketika kita hancur? Ketika kita mengalami kecelakaan, kegagalan dalam kehidupan, kenapa harus Tuhan yang jadi sasaran tembak kita? Nggak pantas kita ini, nggak layak harusnya. Kita nggak boleh menjadikan Tuhan sasaran tembak kesalahan kita, kemarahan kita. Tiap kali terpuruk, tiap kali kecelakaan kehidupan, Tuhan yang kita salahkan. Padahal kita yang salah. Kita nggak ikuti tuntunannya, nggak ikuti tuntunan firman-Nya, perkataannya, kita ikuti jalannya kita sendiri. Ini kan masalah. Ternyata rencana Tuhan buat kita itu sempurna, hari depan penuh pengharapan. Cuman masalahnya kita sendiri jadi persoalan. Dengan cepat saudara, dengan waktu yang ada. Dan itu terjadi pada bangsa Israel. Ya, sungguh tidak masuk akal. Saya katakan bangsa Israel tuh bisa gagal memasuki tanah Kanaan.
Kok gagal masuk tanah Kanaan, negeri yang diberkati Tuhan, negeri yang limpah dengan susu dan madu. Itu kan tujuan Tuhan keluarkan Israel dari tanah Mesir masuk tanah Kanaan. Destininya Kanaan, kelimpahan, kemenangan, mujizat yang besar. Tapi mayoritas Israel gagal mengalami janji memasuki tanah itu. Kenapa gagal? Padahal langsung Tuhan sendiri yang menyertai, memimpin mereka, bukan malaikat. Catat baik-baik, yang memimpin bangsa Israel di padang gurun bukan malaikat loh. Tuhan langsung yang memimpin mereka lewat tiang awan, tiang api. Gak kepanasan, gak kekedinginan, gak kegelapan. Itu Tuhan langsung memimpin mereka. Tapi mereka tergoda ngomel, dah ikuti tuntunan Tuhan, baru nggak ada air, pengen daging sudah marah-marah. Padahal Tuhan berkuasa, makanya binasa di padang gurun. Ini masalah, nggak mau ikuti tuntunan Tuhan. Target kita firman-Nya, perintahnya ikuti, petunjuknya ikuti. Kalau tahu salah jangan diikuti. Makanya saya katakan begini, ini statement penting. Menolak tuntunan Tuhan dalam hidup kita, inilah yang membuat kita gagal sampai ke tempat yang Tuhan telah sediakan buat kita. Kalau perlu saya ulang lagi. Menolak tuntunan Tuhan itu membuat kita gagal sampai ke tempat yang Tuhan telah sediakan. Nah, saya bawa saudara pada poin ini dengan waktu yang ada. Perhatikan baik. Saya mau bicara tentang mengikuti Yesus. Ikuti Tuhan, bukan ikuti jalan kita. Ikuti yang kita mau, prinsip kita. Pertahankan, kita pikir ini yang ideal jalannya kita. Makin jauh dari tuntunan Tuhan, nggak ngalami janji Tuhan Anda. Untuk menerima Yesus adalah gratis. Cukup kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut Yesus juru selamat kita, Anda diselamatkan. Menerima Yesus itu mudah. Hanya percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, Anda diselamatkan. Itu menerima Yesus. Tetapi untuk mengikut Kristus, follow Jesus, itu berbayar, ada harga yang dibayar ikut Yesus. Gak gampang. Jadi ada bayar ikut Yesus. Makanya saya katakan begini, dalam keempat Injil Yesus berkata, percayalah kepadaku sebanyak 5 kali. Tapi Yesus berkata, ikutlah aku, itu sebanyak 20 kali. Berarti ini poin penting. Kita nggak cukup hanya puas berhenti hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya percaya kepada Yesus di hati, mengaku dengan mulut. Nggak cukup hanya menerima proses kita. Sampai kita harus ambil keputusan, aku mau ikut Yesus. Tetapi ikut Yesus itu berbayar. Sama dengan begini loh. Kalau misalnya saya, ini cuma contoh ya, nggak beneran ya, jangan salah paham ya. Contoh misalnya, saya itu mengumumkan sama saudara, bulan Desember tahun ini cuma contoh loh saudara ya. Bulan Desember tahun ini tanggal 5 sampai misalnya tanggal 17 Desember, saya akan memimpin rombongan tur ke Holy Land, ke Israel. Kalau saudara mau ikut silakan daftar. Siapa mau ikut? Banyak yang ikut. Tapi begitu ada banyak ikut, saya katakan biayanya, harganya 30 juta. Begitu yang sudah daftar ikut begitu banyak, saya tunjukkan kalau mau ikut Bapak Ibu sudah daftar ikut, biayanya 30 juta misalnya. Ini cuma contoh ya, nggak beneran ya. Jangan Anda daftar nanti saudara ya. Lalu Anda berkata, waduh 30 juta mahal Pak Pendeta. Sudah deh, kalau gitu saya nggak mau ikut. Karena Anda nggak mau bayar, ya Anda nggak mau ikut. Yang saya mau sampaikan sama saudara apa? Bahwa ikut Yesus itu ada harganya, kita mesti bayar. Makanya nggak semua orang akhirnya mau ikut Yesus, ikut jalannya Yesus, karena mesti bayar harga. Sama dengan saya kalau ke toko misalnya, saya lihat di mall ada sepatu yang bagus. Dari awal saya lihat, saya tertarik, saya pengen beli itu. Tapi ketika lihat harganya, waduh mahal. Sebetulnya mungkin bisa beli, tapi ukuran saya mungkin kemahalan untuk sepatu. Enggak deh, nggak beli. Seringkali seperti itu. Biasa kalau kita lihat sepatu, kita tertarik, kita seneng gitu ya. Apa yang kita lihat pertama? Saya yakin kita sepakat. Kalau orang kayak kita, kayak saya, pasti nomor satu kita lihat harganya. Ya bisa jadi sih orang lihat kulitnya, modelnya, ya mungkin. Tapi rata-rata kita mau orang kaya pun kita lihat harganya dulu. Kebiasaan saya sih nomor satu saya lihat harga.
Jangan sampai nanti udah kadung seneng, ternyata aduh harganya mahal. Udah tertarik, karena lihat harganya mahal untuk ukuran saya mundur teratur. Sudah deh, gak usah deh. Anda jangan berkata gini, oh berarti Pak Yohanes sudah gak suka. Loh bukan gak suka loh. Bukan saya melupakan, buktinya masih ingat gitu ya. Karena kemahalan, harganya mahal. Saya cuma kasih tahu sama saudara bahwa ikut Yesus itu ada harganya. Makanya gak semua orang mengalami hari depan yang penuh harapan. Gak semua orang beriman mengalami kemaksimalan kebaikan ikut Tuhan. Gak banyak mengalami kebaikan perubahan dalam hidupnya. Masalahnya di mana? Yang kita ikuti itu siapa? Mau betul kita, apakah betul kita ikut Yesus atau ikuti jalan kita? Karena ikut Yesus ada harganya. Berapa harga mengikut Yesus? Lukas 9 ayat 23 itu harga ikut Yesus. Saya baca. Atau boleh sama-sama kita baca dengan cepat. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, ini biayanya, harganya ikut Yesus. Coba lihat gambar berikutnya supaya lebih gampang. Total harga biaya yang dibutuhkan ikut Yesus ini total harganya. Harus nomor 1, bilang sama-sama saya harus. Yang pertama saja udah fals perkataan saudara, perkataan kita. Harus loh, gak bisa tidak. Kita mesti ikuti tuntunan jalannya Tuhan. Targetnya kita perkataan Roh Kudus lewat firman-Nya, lewat petunjuknya harus kita ikuti, gak bisa tidak. Ada jangan tergoda shopping. Ada jangan tergoda, maksudnya boleh shopping, tapi ini kan contoh. Ya, ada tergoda gini, ikuti jalan kita sendiri. Ikuti idealismenya kita, cara pandang kita. Harus ikuti jalan Tuhan. Harus apa? Menyangkal diri. Harus apa? Memikul salibnya. Dan dikatakan setiap hari. Dan ingat, Tuhan gak kasih diskon sama saudara kayak toko-toko di mana saudara belanja. Tuhan minta diskon, gak bisa. Saya ulang, Tuhan gak kasih diskon menyangkal diri, harus menyangkal diri, harus memikul salib itu 1 minggu sekali, 1 tahun sekali apalagi. Tuhan tidak kasih diskon, harus setiap hari kata Tuhan. Kalau kita gak mau harus, ya gak bisa. Ini harganya yang dibutuhkan. Tinggal kita mau ikut atau tidak. Saya teringat ada seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer mengatakan, saat Yesus memanggil kita, dia memanggil kita untuk mati. Keras ya kata-katanya. Yesus memanggil kita menurut hamba Tuhan ini, dia memanggil kita untuk menderita. Untuk mengalami tantangan penyangkalan diri itu kan penderitaan. Ikut Tuhan. Ya memang jalan ikut Tuhan itu bukan biasa. Kenapa jalannya bukan biasa? Karena memang kita bukan orang biasa. Berkat-berkat, kemenangan, mujizat, hari depan yang penuh dengan pengharapan, itu kan bukan berkat biasa. Itu kan bukan bentuk kebaikan di dunia yang biasa. Itu super luar biasa loh. Makanya kadang-kadang kita itu kadang terpesona nangis sama Tuhan kalau lihat diri kita ya. Kita itu orang yang biasa, dibilang pintar ya tidak. Tapi bisa ngalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa mengalami sampai kita amazing gitu, hal-hal yang ajaib kemurahan Tuhan yang orang lain kita pikir gak bisa ngalami, tapi kita bisa ngalami. Padahal kita itu sebetulnya orang biasa, tapi diobat Tuhan jadi luar biasa. Cara Tuhan itu luar biasa. Gak ada ikut Tuhan, jalan Tuhan gampang, gak ada gampang. Saya mau kasih tahu, ikut Tuhan gak gampang, itu saja. Harus bayar harga. Setiap hari menyangkal diri, pikul salib. Kalau kita mau ikuti jalan kita yang happy-happy, senang-senang, gak bisa kita ngalami kuasa. Gak bisa, makanya jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Saya kecewa sama ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. Bukan firmannya yang salah. Tuhan gak pernah keliru ngomong. Gak pernah, dia gak pernah ingkar janji. Anda, saya jamin, firman Allah jamin, Tuhan jamin, pasti ngalami harimu damai sejahtera. Pasti kau mengalami namanya hari depan keluargamu, pekerjaanmu penuh dengan pengharapan dan kebaikan Tuhan. Tapi ingat, bayar harga. Ikuti tuntunan jalan Tuhan. Harus siap menyangkal diri dan pikul salib. Saya tidak perpanjang firman Allah. Tapi kiranya firman Allah ini jadi kekuatan buat setiap kita. Tidak ada yang kecewa. Ini introspeksi keras buat kita.
Karena ternyata kalau kita gagal mengalami hari depan yang baik, gak maksimal mengalami kemenangan, 15% yang alami. Saya percaya di antara saudara termasuk yang 15% pagi ini. Dan terus kita ikuti jalan Tuhan, menerima kemenangan-kemenangan besar daripada Tuhan.